Halo teman-teman, kembali lagi di materi selanjutnya. Kali ini kita mau belajar mengenai Android komponen. Setelah di sesi sebelumnya kita belajar mengenai apa itu Android OS sama tipe-tipenya, teman-teman. Sekarang kita mau belajar mengenai Android komponennya. Oke, ini merupakan komponen dasar yang ada di Android ya, teman-teman. Ada 4. Sesuai namanya komponen. Jadi komponen itu kan merupakan sebuah bagian yang mempunyai suatu tugas untuk melakukan sesuatu ya, teman-teman. Jadi simpelnya ya suatu bagian dengan fungsinya tertentu. Contohnya kayak di HP. Di HP itu ada komponen baterai, RAM, terus prosesor, teman-teman, kamera, dan seterusnya, gitu. Jadi masing-masing komponen ini mempunyai fungsi tersebut dan bisa digunakan secara berbarengan untuk saling melengkapi. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang pertama adalah activities, yang kedua broadcast receiver, yang ketiga services, dan yang keempat adalah content providers. Habis ini kita akan bahas satu persatu mengenai penjelasan dan kegunaan dari masing-masing komponen ini, teman-teman. Oke, yang pertama kita mau kenalan sama yang namanya activity. Sederhananya, kalau ada kata activity, itu adalah sebuah halaman, teman-teman, di aplikasi Android. Jadi, activity ini adalah sebuah kelas yang merepresentasikan sebuah halaman pada aplikasi Android, gitu. Kalau misalnya kita bilang ada halaman home, misalnya, terus kita diklik pindah ke halaman detail nih misalnya, teman-teman. Oke. Nah, kalau di Android Studio atau di project Android atau bahkan di komponen dasar Android kita nyebutnya adalah activity, teman-teman. Jadi kalau misalnya di luar sana itu nyebutnya home page misalnya. Oke, berarti di Android kita nyebutnya adalah home activity gitu. Jadi page itu ekuivalen dengan activity. Sederhananya seperti itu. Nah, ini contohnya dari first activity diklik ke second activity gitu. Masing-masing ini adalah activity. Oke, jadi sekali lagi activity gampangnya adalah sebuah halaman di Android. Oke, yang kedua adalah services, teman-teman. Service itu merupakan sebuah kelas yang berfungsi untuk menjalankan sebuah perintah. Tapi kata kuncinya adalah di belakang layar, teman-teman. Lalu memberikan hasil berupa perubahan UI di aplikasi Android. Oke, jadi ini sebuah kelas yang fungsinya menjalankan sebuah perintah, tapi ini teman-teman sekali lagi di belakang layar. Oke, di belakang layar untuk memberikan hasil yang hasilnya itu berupa perubahan UI di aplikasi Android. Contohnya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat aplikasi pemutar musik. Mungkin contohnya lain adalah Spotify. Oke, nah untuk ketika kita klik button ini teman-teman, itu kan nggak hanya sekedar berubah UI, nggak sekedar apa namanya buttonnya jadi dari start jadi pause atau jadi stop gitu. Ketika kita klik button stop, nggak semata-mata berubah menjadi apa namanya play, tapi nggak cuma UI doang, kuncinya seperti itu teman-teman. Tapi ada perintah yang dijalankan di belakang layar. Maksudnya apa? Nah, contoh perintahnya adalah memutar musik, teman-teman, gitu. Jadi, ketika kita klik button ini, button play misalnya, itu kan di belakang layar kita, nge-get data ke server, dan setelah kita dapetin datanya, kita putar musiknya melalui perangkat, hardware, perangkat keras, yaitu speaker-nya. Makanya, apa namanya, ketika diklik, tidak hanya berubah UI, tapi ada experience lain yang teman-teman rasain, ya ada suara keluar dari speaker HP teman-teman gitu. Jadi, services ini kerjanya di belakang layar. Oke. Yang ketiga ini ada namanya content provider. Jadi, content provider ini merupakan sebuah komponen yang memungkinkan sebuah aplikasi berbagi data di antara banyak aplikasi. Oke. Sederhananya adalah kita sharing, teman-teman. Kita bikin aplikasi. Nah, aplikasi kita ini bisa sharing data ke aplikasi yang lain. Paling gampang contohnya gini. Teman-teman pernah dengar nggak kasus kayak aplikasi pinjol, bisa dapetin kontak kayak teman-teman terdekat, saudara-saudara, bahkan, apa namanya, orang lain yang berada di sekitaran pemilik aplikasi tersebut, teman-teman. Nah, itu disebabkan karena si aplikasi pinjol ini, dia memiliki sebuah permission, sebuah izin untuk mengakses kontak kita, teman-teman. Oke? Biasanya muncul, pop-up permission gitu. Aplikasi ini ingin mengakses kontak kita, izinkan atau tolak.
seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita klik izinkan, maka si aplikasi kita akan mendapatkan data dari aplikasi kontak, gitu. Jadi untuk teman-teman yang, mungkin belum nyadar, kontak itu merupakan sebuah aplikasi juga ya teman-teman. Jadi semua komponen yang di dalam Android itu juga merupakan sebuah aplikasi, contohnya kayak, message atau SMS gitu. Terus misalnya call, atau enggak misalnya ya kontak gitu. Itu juga semua merupakan sebuah aplikasi, teman-teman. Cuma bedanya yang membuat aplikasi tersebut adalah manufaktur atau brand dari masing-masing smartphone tersebut. Ya kalau Samsung berarti pengembang aplikasi phone-nya adalah dari Samsung itu sendiri gitu. Makanya ada banyak aplikasi kontak. Misalnya aplikasi kontak dari Samsung, aplikasi kontak dari Xiaomi, seperti itu teman-teman. Oke, jadi si content provider ini merupakan sebuah komponen, sekali lagi, yang memungkinkan sebuah aplikasi untuk berbagi data di antara banyak aplikasi. Kita pun bisa, teman-teman. Kita pun, ketika membuat aplikasi bisa membagikan data kita ke aplikasi yang lain, tapi nanti ada mekanismenya, tidak semudah itu. Atau juga ketika kita bikin aplikasi, kita bisa yang mengambil data dari aplikasi lain, seperti aplikasi pinjol tadi. Gitu. Jadi kalau di bagian ini, teman-teman, si Android application pertama ini, itu tuh kita analogikan sebagai kontak. Jadi si kontak itu punya database, punya pokoknya semua data yang berhubungan dengan data kontak. Nah, si aplikasi Android application ini yang ketiga atau yang kedua, ini merupakan contoh aplikasi yang mengkonsumsi, teman-teman. Contohnya pinjol. Gitu, aplikasi pinjol ini meminta izin ke aplikasi kontak untuk mendapatkan data-data si kontaknya, dan ketika kita izinkan, maka si kontak ini akan memberikan datanya. Seperti itu teman-teman. Jadi hati-hati ketika kita mendownload sebuah aplikasi, ketika teman-teman udah belajar ini, harusnya teman-teman lebih aware mengenai permission yang muncul di sebuah aplikasi. Karena salah-salah kita bisa memberikan izin, dampaknya bisa besar teman-teman. Gitu, apalagi data-datanya itu data-data yang cukup confident atau private seperti itu. Oke, teman-teman. Berikutnya yang keempat adalah broadcast receiver. Ini namanya mungkin dari namanya aja teman-teman bisa membayangkan sedikit apa fungsinya gitu. Jadi broadcast receiver ini teman-teman merupakan sebuah komponen yang akan bekerja untuk menjalankan suatu perintah ketika menerima suatu sinyal. Sinyal perintah dari aplikasi internal atau eksternal. Namanya juga broadcast teman-teman. Kita pakai aplikasi chatting itu juga kan suka ada broadcast. Broadcast adalah sebuah pesan yang kita di-blast, yang dikirim secara menyeluruh langsung ke semua kontak atau ke kalangan tertentu. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kalau di Android ini konsepnya adalah ada dua fungsi atau ada dua skenario. Broadcast receiver ini kan ada yang menyebarkan atau menginformasikan si sinyalnya, dan ada yang menerimanya nih teman-teman. Oke. Nah, ketika kita membuat aplikasi Android, kita bisa bertindak sebagai aplikasi yang memberikan sinyal atau aplikasi yang mendengarkan. Ketika mendapatkan sebuah sinyal, maka kita melakukan sesuatu. Gitu. Kurang lebih konsepnya seperti itu, teman-teman. Yang paling sederhana yang teman-teman bisa sadari adalah gini. Pernah nggak teman-teman nge-restart HP, terus ketika nge-restart HP, itu kan dia nge-booting dulu sampai masuk ke home lagi, udahnya di situ masih tidak ada notif apapun, tapi jeda beberapa detik misal atau jeda beberapa menit, tiba-tiba notifnya pada masuk lagi, pada muncul lagi di HP kita. Nah, gimana caranya biar si notif itu bisa muncul, teman-teman? Jadi si aplikasi Android, maksudnya si sistem operasi Android ini, dia memberikan sebuah sinyal. Jadi ketika HP itu di-restart dan sudah kembali lagi ke posisi semula, dalam arti misalnya teman-teman restart, udahnya sampai ke lock screen lagi lah, at least. Nah, setelah kita buka HP-nya, kita kan masuk ke home screen, teman-teman. Oke, dia jeda beberapa detik. Nah, selama beberapa detik itu, si sistem operasi Android memberikan sebuah sinyal, teman-teman, bahwa oh ini udah beres nih, nge-restartnya, gitu. Maka
aplikasi-aplikasi lain yang mendengarnya atau komponen lain yang mendengarnya, maka dia menjalankan tugasnya. Misalnya contohnya ya, apa namanya, memeriksa notifikasi, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh broadcast receiver di Android nih, teman-teman. Tapi kan itu sifatnya dari eksternal. Bisa juga kita bikin aplikasi, misalnya di halaman A nih. Di halaman A kita ada proses, terus udahnya kita, apa namanya, setelah kita beres, kita memberikan sinyal. Dan di halaman B itu dia menerima sinyal yang kita berikan. Maka di halaman B itu melakukan sebuah proses. Misalnya update UI, atau apapun gitu, teman-teman. Oke, jadi itu konsep mengenai broadcast receiver. Berikutnya, tadi kan kita udah belajar nih teman-teman, 4 komponen dasar di aplikasi Android. Oke, berikutnya masih ada tambahannya nih teman-teman, yang tidak kalah penting dan cukup sering kita gunakan, bahkan akan sangat sering kita gunakan, gitu. Nah, tambahan komponen aplikasi Android ini ada 7 ya teman-teman. Yang pertama adalah intent, yang kedua adalah views, yang ketiga notifikasi, 4 fragmen, 5 layout XML, yang keenam itu adalah resource, dan yang terakhir 7 adalah manifest. Oke, seperti biasa kita akan bahas juga satu persatu nih teman-teman, biar teman-teman lebih paham. Oh ya, ada komponen ini. Jadi ketika teman-teman nanti ngoding terus misalnya ngelihat manifest, maka teman-teman mungkin bisa lebih familiar gitu. Oh, karena manifest ini kita pernah bahas di sesi kali ini. Oke, yang pertama kita bahas mengenai intent. Intent itu adalah objek perpesanan yang bisa kita dapetin atau kita gunain untuk meminta tindakan dari komponen aplikasi. Di sini paling sederhana adalah contohnya pindah halaman. Oke, jadi secara sederhananya intent ini merupakan tukang antar pesan, teman-teman. Simpelnya seperti itu. Jadi jembatan antara aplikasi dengan Android system, gitu. Kayak semacam tukang pos gitu, teman-teman, mengantarkan sebuah pesan gitu. Cuman mengantarkan pesannya itu antara aplikasi kita ke Android system. Oke. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Kita punya dua activity di sini, activity A dan activity B. Nanti activity ini akan didaftarin di manifest. Nanti di akhir kita akan belajar mengenai apa itu manifest. Nah, simpelnya activity A ini, misalnya kita mau pindah dari halaman A ke B. Berarti kan kita mau pindah dari activity A ke activity B. Untuk kita bisa pindah, teman-teman, kita butuh yang namanya intent. Kenapa? Karena untuk pindah halaman, yang ngatur itu adalah Android system, teman-teman. Karena kita kan install aplikasi kita nih di sistem, apa namanya, sistem Android. Maka sistem Android yang mendeteksi aplikasi kita tuh ada halaman apa aja, teman-teman. Makanya penting kita perlu mendaftarkan halaman kita, biar Android sistemnya tuh tahu. Berikutnya, caranya, dari activity A, dia mengirim sebuah intent. Oke, intent tadi adalah sebuah pesan, atau tukang pos lah. Nah, diantarin nih teman-teman pesannya, dari activity A ke Android system. Kayak, apa namanya, aplikasi ini mau pindah nih ke halaman B dari halaman A gitu. Oke, dia bilang ke Android system. Lalu Android system memeriksa, oh iya, aplikasi ini ada nih halaman B. Maka kalau misalnya ketemu, si pesan tadi dilanjutkan oleh si Android system ke activity B. Seperti itu, teman-teman. Tapi gimana kalau misalnya kita bilang nih dari activity A, mau dong pindah ke activity B, tapi Android sistemnya tidak menemukan, maka tidak akan bisa pindah halaman, teman-teman. Dan hasilnya adalah exception atau error. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi intent ini merupakan objek perpesanan yang kita pakai untuk mengantarkan pesan antara aplikasi kita dengan sistem Android. Oke, teman-teman, pesan ini juga banyak yang bisa kita simpan. Misalnya, di activity A kita punya sebuah flag atau punya sebuah data ID misalnya. ID-nya 10. Nah, ID ini dibutuhkan di activity B nih. Oke, nah dari activity A ini, si ID ini disimpan di dalam objek intent ini, teman-teman. Oke, selain intent ini menyimpan informasi tujuan halamannya, nah si intent ini juga bisa untuk menyimpan data-data yang kita memang mau kirim. Contohnya kayak ID, teman-teman. Gitu.
Nanti dari Android system dilanjutin ke activity B. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Intent ini juga nggak melulu untuk pindah halaman kita atau aplikasi kita, tapi si intent ini juga kita bisa pindah atau bisa kita gunakan untuk pindah ke aplikasi lain, teman-teman. Seperti itu. Kayak teman-teman pernah lihat, misalnya teman-teman ada misalnya pakai aplikasi e-commerce, terus ada fitur atau button share, terus ketika kita klik ada muncul pop-up mau dikirim kemana, misalnya ke WhatsApp. Nah, pas kita klik dia langsung pindah halaman ke aplikasi WhatsApp-nya gitu. Nah, itu juga menggunakan intent ya teman-teman. Jadi intent ini benar-benar objek perpesanan untuk kita bisa berinteraksi antara aplikasi kita sendiri atau aplikasi di luar kita. Seperti itu teman-teman. Berikutnya ada yang namanya views. Oke. Views ini adalah sebuah tampilan yang dibungkus menjadi sebuah komponen. Oke. Simpelnya views ini ya sebuah komponen untuk UI, teman-teman. Kalau di sini komponen-komponen yang teman-teman pernah lihat di aplikasi Android, contohnya kayak edit text, kayak label, terus kayak kalender. Nah, itu semua merupakan contoh view, teman-teman. Terus juga ada checkbox nih. Ada juga radio button. Gitu. Itu semua merupakan sebuah komponen. Termasuk button juga, teman-teman. Itu merupakan sebuah komponen yang kita sebut sebagai sebuah views di Android. Oke. Jadi, misalnya kalau teman-teman mau menampilkan button, nah itu terhitung satu view gitu. Terus mau munculin date picker, itu satu view. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut berikutnya. Ada yang namanya notifikasi. Notifikasi ini merupakan sebuah pesan yang dapat ditampilkan di luar tampilan normal, halaman dari sebuah aplikasi. Kata kuncinya adalah di luar tampilan normal, teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman buka aplikasi nih, aplikasi kayak misalnya aplikasi e-commerce aja. Di home-nya itu kan ada list-nya nih, teman-teman. Misalnya ada informasi barang apa yang lagi diskon gitu. Tapi si notifikasi ini ketika muncul, dia itu kayak semacam menutupi gitu, teman-teman. Menutupi si tampilannya. Gitu. Dan juga muncul di sistem trace ini nih, di notification bar di HP kita. Gitu. Jadi notifikasi ini juga merupakan sebuah komponen ya, teman-teman, yang bisa kita buat sebenarnya. Kita bisa buat secara manual, atau kita bisa bikin secara otomatis, misalnya nunggu triggeran atau pemicu dari Firebase misalnya. Kayak gitu, teman-teman. Berikutnya ada yang namanya fragment. Oke, fragment ini merupakan bagian dari sebuah tampilan halaman yang dapat digunakan berkali-kali dan dikombinasikan dengan fragmen yang lain. Oke, tadi kan di awal kita belajar mengenai activity nih, teman-teman, di komponen dasar Android. Activity itu adalah sebuah halaman. Simpelnya seperti itu. Nah, di dalam activity, itu ada komponen-komponen yang lebih kecil lagi, teman-teman. Salah satunya adalah fragmen. Gitu. Jadi fragmen ini bagian dari sebuah tampilan. Dan fragmen ini tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Jadi untuk kita bisa menampilkan sebuah halaman, kita butuh yang namanya activity. Kalau ada activity, maka kita bisa menyisipkan si fragmen ini. Kalau nggak ada activity, kita tidak bisa menyisipkan si fragmen ini. Gitu, teman-teman. Nah, terus berikutnya contohnya di sini, teman-teman. Kalau kita buka aplikasi setting di HP kita, kan tampilannya cuma seperti ini nih, teman-teman. Tapi begitu kita buka di tablet atau default device, maka tampilannya jadi lebih luas, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu implementasi dari fragment. Kayak gitu. Terus juga nanti kita akan belajar kenapa kita gunakan fragment, karena itu bisa membantu kita untuk membuat sebuah komponen biar lebih efisien. Contohnya, kita bikin fragmen untuk login misalnya. Terus ternyata halaman login ini dipakai di banyak tempat. Nah, dengan kita membuat fragmen, maka kita bisa menggunakan fragmen ini di banyak tempat. Kalau activity itu nggak bisa ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin activity login, terus kita bikin activity lain yang tampilan sama, maka kita harus membuat activity yang baru. Kalau fragmen, kita bisa gunain fragmen yang udah pernah kita buat.
Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang namanya layout XML. Oke, layout XML ini adalah sebuah file formatnya XML di mana kita bisa membuat sebuah tampilan. Jadi simpelnya adalah halaman atau file yang berisi kode-kode untuk membuat tampilan, teman-teman. Ya contohnya kayak gini nih. Ada button, kita bisa ada konfigur propertinya, width, height gitu. Pokoknya si XML ini, layout XML ini fungsinya untuk membuat tampilan. Kita ngomongin spesifik layout XML ya, teman-teman. Berbeda dengan konsep semua file XML itu untuk tampilan. Itu beda, teman-teman. Jadi, file XML itu tidak selalu untuk tampilan gitu. Tapi file XML ini salah satunya kita bisa untuk membuat layout aplikasi kita gitu. Karena di chapter sebelumnya ketika kita bikin project Android Studio, kan teman-teman ngelihat ada banyak file XML tuh, teman-teman. Nah, itu punya kegunaannya masing-masing. Salah satunya untuk si layout ini. Seperti itu, teman-teman. Nanti ketika kita bikin aplikasi Android, teman-teman akan belajar, oh iya, XML tuh formatnya seperti ini ya. Kayak gitu, teman-teman. Berikutnya, ada yang namanya resource. Oke? Resource ini merupakan sebuah komponen yang berisi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam membuat tampilan aplikasi. Kita juga udah belajar di struktur project Android Studio, bahwa resource ini dia punya folder sendiri, folder res namanya nih, yang ini. Nah, isinya itu untuk keperluan aplikasi kita dalam menggunakan sumber daya atau resource. Ya contohnya kayak layout, terus juga kayak misalnya kalau aplikasi kita mau pakai gambar, atau juga misalnya kamus data, kamus warna, terus kamus string, seperti itu, teman-teman. Jadi resource ini berguna untuk aplikasi kita dalam menggunakan si sumber dayanya. Semua include di sini. Kayak gitu, teman-teman. Dan yang terakhir, ada namanya manifest. Nah, ini juga merupakan sebuah file XML ya, teman-teman. Jadi, tadi ada layout XML, nah ini ada manifest. Ini file XML juga. Jadi, sekali lagi aku tekankan bahwa tidak semua XML itu adalah file untuk membuat UI atau tampilan, tapi XML kita bisa gunakan untuk membuat tampilan. Seperti itu konsepnya, teman-teman. Nah, manifest ini sebuah file XML yang isinya tuh informasi metadata yang penting dari sebuah aplikasi Android. Gampangnya adalah sebuah identitas, teman-teman. Aku juga pernah mention ketika kita belajar struktur aplikasi Android. Nah, intinya manifest ini adalah sebuah identitas. Kalau kayak kita, manusia punya KTP atau identitas ID yang lainnya. Nah, kalau aplikasi Android punya identitasnya namanya manifest. Jadi, manifest ini isinya kayak nama aplikasi kita apa, ikonnya apa, dan termasuk ini nih, teman-teman, activity ini. Activity ini tadi kita belajar di intent, ketika kita mau pindah halaman, si aplikasi kita memberitahukan ke sistem Android nih, bahwa kita mau pindah dari halaman A ke B. Oke, nah sistem Android yang menyatakan ini halamannya ada atau enggak. Kalau enggak ada, kita nggak bisa pindah dan terjadi error. Nah, gimana caranya si sistem Android ini bisa tahu aplikasinya ada atau enggak dengan cara kita mendaftarkan activity ini di manifest, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mendaftarkan, tidak bikin list activity di sini, maka nanti akan muncul error. Errornya adalah kelas tidak ditemukan. Seperti itu, teman-teman. Dan juga masih ada banyak identitas lainnya yang kita perlu taruh di manifest. Contohnya adalah permission. Oke, tadi kita di content provider bicara ketika misalnya aplikasi pinjol ingin mengakses kontak. Nah, permissionnya didefinisikan di file manifest ini, teman-teman. Gitu. Terus juga misalnya akses internet, akses lokasi, itu semua kita deklarasikan di kelas manifest ini. That's why sekali lagi manifest ini merupakan sebuah file yang berisi identitas dari aplikasi Android. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu semua merupakan komponen dari Android. Ada komponen dasar, 4 hal, 4 item dari activity, broadcast receiver, content provider, dan service, teman-teman. Dan juga ada tambahan si komponen Android-nya, ada 7.
tadi dari yang intent sampai sekarang manifest. Kayak gitu teman-teman. Oke, habis ini kita akan belajar mengenai Android Lifecycle. See you di materi berikutnya teman-teman.